Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kasus COVID-19 terus melonjak di Amerika Serikat dengan jumlah warga yang terinfeksi mencapai hampir 3,3 juta orang dan lebih dari 134.000 orang meninggal dunia. Untuk pertama kalinya, Presiden Trump terlihat memakai masker di depan umum saat mengunjungi rumah sakit tentara dekat ibu kota Amerika. Presiden Donald Trump mengunjungi petugas pertolongan pertama dan para tentara yang cedera di Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed dengan memakai masker, sesuatu yang belum pernah dilakukannya di depan umum. Kunjungan ini terjadi di tengah melonjaknya kasus COVID di banyak wilayah Amerika. Angka kematian rata-rata 7 hari di South Carolina, Florida, Texas, Arizona, dan California naik hampir 2 kali lipat bulan lalu. Jumlah korban meninggal secara nasional meningkat untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. 17 negara bagian mencatat rekor tertinggi kasus COVID dan 15 negara bagian mencapai rekor jumlah pasien rawat inap. Di Arizona, wali kota Phoenix mengatakan kamar jenazah hampir penuh dan mereka harus memesan truk kontainer berpendingin untuk bersiap menghadapi lebih banyak kematian. Kasus COVID juga melonjak lagi di Louisiana dan gubernur setempat memerintahkan penutupan bar dan mewajibkan pemakaian masker bagi semua warga berusia di atas 8 tahun. Di Florida, Dinas Kesehatan setempat mencatat kasus COVID melonjak 400% di kalangan kaum muda berusia 18 hingga 24 tahun. Kasus COVID juga melonjak tajam di Texas, tapi sebuah pertunjukan rodeo dekat kota Fort Worth tetap dipenuhi pengunjung yang kebanyakan tidak memakai masker. Otoritas Imigrasi Amerika mengeluarkan aturan baru bagi mahasiswa asing pemegang visa pelajar yang menyatakan mereka akan dipulangkan jika hanya mengambil kuliah online atau daring. Padahal sebagian besar universitas di Amerika beralih ke kelas daring untuk menghindari penularan virus corona di kampus. Gimana ya, kalau misalnya harus terpaksa ke kelas demi mempertahankan visa, itu kita risking our health gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau online, takutnya malah nggak boleh stay gitu. Jadinya kita masa harus milih antara kesehatan sama visa, kan nggak lucu gitu jadinya. Jadi Dilema kita Siti Juwariah, mahasiswa doktoral di University of Arizona inilah yang dirasakan hampir semua mahasiswa internasional di Amerika Serikat saat ini. Sebelumnya, Immigration and Customs Enforcement atau Kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS, ICE, mengeluarkan putusan untuk memulangkan mahasiswa dengan visa F1 dan M1 jika hanya mengikuti kelas online pada semester musim gugur mendatang. Padahal sebagian besar universitas di AS mengadopsi sistem pembelajaran daring mengikuti kekhawatiran penularan COVID-19. Was not only unexpected, it was cruel. It has increased tensions, anxiety among students and administrators and faculty. Beberapa universitas termasuk Harvard dan MIT menggugat pemerintahan Donald Trump karena dianggap membahayakan kesehatan, terutama siswa internasional dengan ancaman deportasi. Namun ahli hukum dan kebijakan imigrasi ragu akan efektivitas gugatan hukum ini. So because it was already a rule in place, it's hard to say whether a court would find it arbitrary and capricious for them to make this decision. At the same time, though, we are living in an extraordinary time, so I could definitely see a court siding with the universities. Selain kerugian ekonomi, universitas juga khawatir akan berkurangnya keberagaman latar belakang mahasiswa yang menjadi salah satu poin penting dalam sistem perguruan tinggi di AS. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. Kota New York mulai pekan lalu memasuki fase ketiga pembukaan kembali kegiatan ekonomi dengan pelonggaran kembali pembatasan sebagian kegiatan usaha. Tapi pelonggaran ini tetap menerapkan aturan kenormalan baru termasuk untuk kegiatan retail. Sejak fase kedua pembukaan kembali, akhir Juni, toko buku Barnes & Noble di kawasan Upper West Side, kota New York, telah kembali dibuka dengan pembatasan sosial. We have hand sanitizers, we have social distancing marked out so that you find it easy to keep an appropriate distance from other people in the stores. We are limiting also the number of people who come into a store at any one time. And we have perspex guards on our counters just to separate the booksellers from customers, just for the protection of both. Toko serba ada Macy's juga beroperasi dengan kenormalan baru.
What hasn't changed are the people behind the masks. You can feel and see that smile behind the mask, and you can feel that warmth. And just learning about social distancing and seeing the plexi at the registers is going to feel a little different, but that experience is going to feel exactly the same. Meski sebagian masih ragu-ragu berbelanja, konsumen pun banyak yang senang. It just feels great getting out the house, doing the normal things that women do, go shopping. Analis mencermati meski konsumen terbiasa dengan belanja daring selama PSBB ketat 3 bulan, sebagian tetap merindukan toko fisik. You can buy something, and buying is very transactional, but shopping is an emotional experience. So how do you still give people that satisfaction? Selain kegiatan retail, perkantoran juga memulai aktivitas meski tidak dalam kapasitas penuh gedung dan dengan berbagai langkah pembatasan sosial. Demikian laporan tim VOA. Warga diaspora Indonesia di negara bagian Maryland dan Washington mulai mengizinkan karyawannya kembali ke kantor dengan aturan kebiasaan baru. Meskipun bisnis mereka memungkinkan karyawan terus bekerja dari rumah, tapi mereka mengakui ada beberapa hal yang tetap memerlukan kehadiran karyawan di kantor. Sejak minggu ketiga bulan Juni, karyawan InPlace Design, perusahaan desain arsitektur di Baltimore, Maryland, kembali bekerja di kantor dengan jadwal bergantian di fase kedua reopening. Tak berbeda dengan bidang usaha lain, karyawan harus menjaga kebersihan dan jarak tempat duduk. Terus kemudian juga sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu penting karena sebetulnya salah satu cara untuk flush patogen itu dengan udara bersih ya. Kenormalan baru juga berlaku di WowRack, perusahaan penyedia jasa infrastruktur internet dan server cloud bisnis di Seattle, negara bagian Washington. Dan kalau orang yang mau masuk ke office kita, yang misalnya itu misalnya vendor atau delivery atau apa, itu ada satu tempat kayak holding room gitu. Airward juga memberi pilihan bagi karyawan untuk tetap bekerja dari rumah hingga akhir tahun 2020. Ini juga berlaku untuk kantor WowRack di Surabaya, di mana 90% karyawannya sekarang bekerja dari rumah. Sebelum COVID ini, kita itu nggak ada satu orang pun di Surabaya yang kerja remote gitu. Semuanya kerja mesti datang ke office. Walau terkena dampak pandemi corona, kedua perusahaan jasa ini tetap dapat beroperasi. Ya untungnya kan kita di bagian cloud dan di bagian infrastructure. Jadi di zaman pandemik ini justru kebanyakan bisnis itu butuh kan cloud dan IP gitu. Dan diperbolehkan kembali bekerja di kantor, banyak dinanti juga oleh karyawannya. Kayak di sini kan di Amerika kan kita bilang water cooler talk gitu ya. Jadi mungkin orang ketemu di WC atau di water cooler jadi bisa ngobrol. Terus kemudian juga kita misalkan memilih material untuk bangunan, nah gitu harus lihat langsung itu bagaimana teksturnya, bagaimana warnanya kalau kena matahari. Ian Umar dan Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.